Shalom adik-adik yang gagah perkasa, yang menyukai doa, pujian, penyembahan. Adik-adik yang selalu berbicara, berpikir, dan merasakan serta melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ini memasuki bulan Mei yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bulan Mei ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan nggak cuman itu, kalau Tuhan Yesusnya naik ke sorga, berarti ada pencurahan Roh Kudus. Itu hari Pantekosta. Nah, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa begitu, Dek? Karena ini yang seperti Yoel 2 katakan begini, bahwa di hari-hari akhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Berarti termasuk kamu manusia, walaupun kamu masih anak-anak. Dan yang luar biasa lagi, Roh Kudus yang dicurahkan itu akan kamu akan menerima kuasa, wis. Berarti Roh Kudus yang dicurahkan ke atas manusia itu ada kuasa yang turun, yang dicurahkan ke atas manusia. Termasuk kamu, Dek. Dengan kuasa tersebut, kamu akan menjadi saksi. Saksi, Dek. Saksi yang membawa banyak orang untuk datang sampai kepada Tuhan Yesus. Wih, hebat kan? Nah, nggak cuma itu aja. Roh Kudus juga menjadikan tubuhmu dan tubuh kita tempat kediamannya. Wah, pokoknya istimewa deh adik-adik. Jadi, selama bulan Mei ini, kalau kamu ibadah, sebelum ibadah, kamu doa gini dong. Roh Kudus, pimpin saya ya, supaya saat saya beribadah, saya nih ngerti, saya dijamah, saya merasakan Roh Kudus. Doa seperti itu, Dek. Nah, makanya kalau lagi ibadah, jangan sambil makan dong. Jangan sambil minum-minum. Jangan sambil main HP. Jangan sambil duduknya angkat kaki, tidur-tiduran, garuk-garuk, males-malesan. Yang kayak gitu tuh namanya adik-adik enggak sungguh-sungguh. Katanya kita mau terima Roh Kudus. Tapi kok cara kita ibadah enggak sungguh-sungguh? Aneh kan? Oleh sebab itu, Kakak minta nih ya, kamu kalau setiap mau ibadah, minta, Tuhan, jamah lawat dengan Roh Kudus. Lalu mulai sungguh-sungguh. Kalau nyanyi sungguh-sungguh. Dengerin cerita sungguh-sungguh. Kalau ada permainan, ikutin sungguh-sungguh. Pokoknya selama ibadah berlangsung, sungguh-sungguh. Oke? Nah, akhir kata, kakak mau mengucapkan, selamat mengikuti ibadah, dan biarlah lawatan Roh Kudus turun ke atas kamu, atas keluargamu, dan atas seluruh orang-orang yang kamu kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, siap ibadah nggak hari ini? Kita siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, bangkit berdiri, angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami minta hadirat-Mu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Walaupun kami di rumah aja, kami percaya waktu umat-Mu memuji-muji Engkau, maka Engkau hadir. Kami minta Tuhan, ibadah hari ini pimpin. Karena Engkaulah Allah yang ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Yang siap muji Tuhan, sama-sama bilang amin. Yeay, hebat. Semuanya bangkit berdiri. Oke, terus tangannya begini. Kita sama-sama bilang ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Oh, goyang dong. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bisa nggak? Tangannya siapin dulu. Kasih tahu papa mamanya. Papa mama juga dong. Kasih tahu adik kakaknya. Semuanya siapin tangannya. Oke. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman yang mengasihiku, yang mengasihimu, yang mengasihi. Tunjuk temennya yang mengasihiku, yang mengasihiku. Angkat tangannya, siap-siap. Oke, siap ya, tangannya diangkat. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata Tuhan, siap-siap. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata Tuhan. Buat gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, disingkirkan.
bukan gagah hei hei oleh. Sekali lagi, bukan gagah hei hei oleh Rohku, kata Tuhan. Gunung itu dipindahkan, gunung itu gunung tinggi oleh siapa? Gunung itu dipindahkan. Bagus. Disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Sekali lagi, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata. Siap-siap tangannya, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, oleh Rohku, kata. Ingat ya adik-adik, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, oleh Rohku, kata. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, oleh Rohku, kata. Sampai kedengaran suaranya, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, oleh Rohku, kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh siapa? Kata Tuhan. Sekali lagi, gunung tinggi dipindahkan. Masalahmu dipindahkan, disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Roh-Mu, kata Tuhan. Sekali lagi, gunung itu dipindahkan. Masalah COVID kecil buat Tuhan, disingkirkan. Diratakan oleh siapa? Rohku, kata Tuhan. Oleh siapa? Oleh Rohku, kata Tuhan. Oleh siapa adik-adik? Oleh Rohku, kata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang berada di antara kita. Dia Allah pahlawan kemenangan kita. Kalau engkau percaya, angkat tangannya, siapin hatimu untuk Dia. Kita mau naikkan syukur kita hari ini. Karena Dia Allah, bukan kami Tuhan, tapi Engkau yang berperang ganti kami. Kalau adik-adik percaya ya, papi mami percaya, angkat aja tangannya. Bawa hatimu. Kami mau naikkan syukur karena Engkau Allah yang berperang ganti kami. Sama-sama Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu dan tak bagus deh terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ada mesbah-mesbah keluarga yang kami bangun Tuhan. Yuk papi mami yuk, kami ucapkan syukur kami Tuhan. Mungkin ini cuma ibadah anak, tapi firman Tuhan berkata, biarkan anak-anak datang.
kepadaku. Dan kami tahu anak-anak tidak bisa datang sendiri. Sebagai satu keluarga, yuk kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya, dan rahmat-Mu. Bilang sama-sama, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Tolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tangan-Mu, kami naikkan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri Tuhan, buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sama-sama, selalu baru, pernah pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan satukan hati kami Tuhan, buat karena ini hari keselamatan itu untuk keluarga kami, karena ini hari mujizat untuk keluarga kami. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru, dan tak dalam 4 bulan kami lihat Tuhan angkat tangan-Mu, setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, yuk naikkan ucapan syukurmu yuk. 4 bulan lebih sudah berlalu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Papi mami yang dampingi adik-adik kami, naikkan syukurmu yuk. Mesbah-mesbah keluarga dibangun dan di atasnya diucapkan ucapan syukur. Melihat kebaikan Tuhan dalam keluargamu, melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Peluk anak-anakmu, adik-adik peluk papi mamimu, peluk orang yang kamu kasihi.
Kalau hari ini tidak ada, bukan berarti doamu tidak bisa memeluk mereka. Bawa ucapan syukurmu, bawa doamu. Ku bersyukur Bapa. Naikkan syukurmu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sebagai satu keluarga kami naikkan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia bagus di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, ku bersyukur. Naikkan sampai suaramu terdengar telingamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Papi mami naikkan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat tanganmu, naikkanlah. Ku bersyukur. Sebagai satu keluarga kami ucapkan syukur kami Tuhan. Buat kasih setiamu hidupku. Ku bersyukur karena Engkau Allah yang mendengar. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ya Allah masih karalabo. Tiamu hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia. Engkau Allah yang berdaulat atas keluarga kami. Sebab bangsa-bangsa akan datang. Sebab bangsa-bangsa akan datang dan mencarimu. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Mulailah dengan keluarga kami Tuhan. Mulailah dengan hidup kami. Berperkalalah atas hidup kami. Supaya kami tahu Tuhan, akan banyak orang melihat keajaiban dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan, di tengah badai yang terjadi, kami anak-anak Allah yang berlari dan berdiri sampai semuanya berakhir. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu, kami minta pertolongan-Mu, kami minta hikmat-Mu, kami minta pengetahuan akan Engkau yang akan mengarahkan jalan-jalan kami. Sebagai satu keluarga kami datang.
kami bawa anak-anak kami untuk mengenal Allah yang benar. Sebagai satu keluarga, kami percaya kami berdiri dan kami melihat kasih setiamu atas keluarga kami. Kami minta Tuhan, Engkau berbicara begitu dalam sampai kami mengerti isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita bilang, amin. Shalom adik-adik, udah siap dengerin cerita firman hari ini? Yuk, yang udah siap dengerin cerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak yang pimpin doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sampai hari ini Engkau selalu menjaga kami Bapa. Sebentar kami mau dengarkan sharing firman, biar Tuhan Engkau yang memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, supaya kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama kita bilang amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Mary mau cerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada lagunya nih adik-adik ya. Lagunya kayak gini. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yes, ternyata adik-adik, lagu ini tuh ada di Alkitab. Nah, ayatnya di mana? Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. Adik-adik sudah pegang Alkitab. Ayatnya ada di Matius 7. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Ya, udah dapat semuanya? Yang udah dapat sama-sama bilang amin. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar tentang jalan yang benar. Seperti lagu tadi. Lagu tadi itu bilang ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nah, sama halnya dengan di Matius ini adik-adik. Ini itu ceritanya suatu ketika Tuhan Yesus lagi mengajar para murid-murid. Terus, ketika Tuhan Yesus lagi mengajar, Tuhan Yesus bilang kayak gini. Di dunia ini ada dua jalan. Jalan yang lebar, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya adalah neraka. Sedangkan jalan yang sempit itu walaupun terlihat sepi, gak ada orang, tapi ujungnya adalah kehidupan, adalah kekekalan. Ya, adalah kehidupan. Maksudnya gimana Kak? Apa bedanya jalan yang lebar? Apa bedanya jalan yang sempit? Yuk, kita lihat ya gambar berikut ya adik-adik ya. Ini adalah si boy. Si boy ini sedang berada di pertigaan, di antara jalan lebar dan jalan yang sempit tadi. Terus dia ngeliat jalan yang lebar itu. Wah, banyak teman-teman saya tuh di situ. Wah, ada si Jono, ada si Budi. Mereka asik banget kayaknya di jalan situ. Ternyata adik-adik, di jalan yang lebar ini, semuanya itu bebas, tidak ada aturan. Semua yang diinginkan manusia ada di dalamnya. Contohnya gimana Kak? Misalnya kamu mau mencontek, kamu mau mencuri, kamu mau melawan orang tua, itu semua ada di jalan yang lebar ini. Sama kayak teman-temannya si boy. Terus ketika si boy ngelihat jalan yang lebar ini,
Dia berkata sama dirinya sendiri, wah, kayaknya asik nih, apa aku ikut jalan yang lebar aja ya? Terus dia lihat lagi jalan yang sempit. Di jalan sempit itu ada kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggunya bilang kayak gini, boy, ikut jalan yang sempit ini boy. Walaupun jalan ini sempit, tapi ada Tuhan Yesus di ujung sana. Kita bisa belajar, kita bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Si boy bingung. Boy akhirnya berpikir, aku ikut yang mana ya? Tapi sepertinya jalan yang lebar ini lebih menarik. Di sana banyak teman-temanku. Aku suka sih kadang mencontek. Tapi aku juga suka sama kakak sekolah minggu. Gimana ya? Kira-kira si boy ikut jalan yang mana adik-adik? Coba ya kita lihat ya selanjutnya. Ternyata dia ikut jalan yang lebar. Di jalan yang lebar dia ngeliat teman-temannya yang suka ngebully orang lain. Terus dia ngeliat temannya yang suka melawan orang tuanya. Dia ngeliat temannya yang suka mencontek, malas kerjain PR. Terus dia berpikir, wah, saya memilih jalan yang benar. Karena jalan ini sangat menarik. Jalan ini sangat menyenangkan. Tapi tahu nggak adik-adik? Ujungnya jalan ini adalah kehancuran. Walaupun bebas, walaupun menyenangkan, tapi si boy jadi semakin jauh sama Tuhan. Dia udah lupa ke gereja, dia udah lupa baca Alkitab, bahkan dia juga udah jarang berdoa. Terus apa yang akan terjadi selanjutnya? Tahu nggak adik-adik? Ketika adik-adik memilih jalan yang lebar tadi, maka jalan itu akan membawa adik-adik kepada kehancuran. Nggak peduli itu adalah orang tua, atau adik, kakak, ataupun kalian yang masih kecil-kecil. Kalau kalian sudah jauh dari Tuhan, udah nggak mengikuti lagi kehendak Tuhan, maka kalian akan hancur adik-adik. Kalian akan menuju kebinasaan. Nah, terus ketika si boy sadar akan hal itu, terus dia panik. Akhirnya dia berpikir, aduh Tuhan, gimana ini? Aku gak mau jauh dari Engkau Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Kira-kira Tuhan bakalan maafin si boy gak ya? Tentu saja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pemaaf. Dia yang menebus dosa-dosa kita. Dia yang sudah mengampuni kita. Dan dia akan menerima kita. Tapi ada satu syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bertobat. Sama-sama bilang sama Kameri ya. Bertobat. Yes. Ketika si boy sadar, terus kemudian dia memilih untuk bertobat. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Dia meminta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku salah, aku sudah jauh darimu. Aku gak mau lagi ke jalan yang lebar itu. Sekalipun di sana menyenangkan Tuhan, tapi aku gak mau jauh dari Engkau. Ingat ya adik-adik ya, ketika kita mulai jauh sama Tuhan, kita gak punya Roh Kudus lagi dalam hati kita. Gak ada yang menuntun hidup kita. Seperti si boy ini. Tapi akhirnya dia bertobat. Dia berdoa sama Tuhan, dia mohon ampun, dia minta maaf, dia berbalik dari jalan-jalan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia ikutin teman-temannya yang malas ngerjain PR, akhirnya dia jadi rajin. Sebelumnya dia suka ikut-ikut temannya yang ngebully teman lain, akhirnya dia balik lagi. Dia meminta maaf sama temennya yang sudah dia bully. Tuhan lihat itu adik-adik. Tuhan rindu kepada adik-adik, kepada siapapun yang mau bertobat, yang rindu akan Tuhan Yesus. Ketika kita memohon ampun sama Tuhan, Tuhan itu dengan senang hati loh adik-adik. Dia membuka tangannya lebar-lebar
Dan dia menyambut kalian, dia menyambut kita. Nah, kemudian kira-kira apa yang terjadi ya sama Boy ya? Ketika dia sudah berdoa, dia bertobat, pelan-pelan dia berjalan di jalan yang sempit itu. Jalan yang sempit itu sepi, gak kayak jalan yang lebar tadi, yang rame banyak temannya. Tapi adik-adik, sekalipun sepi, ada Tuhan Yesus yang menemani kita. Sekalipun mungkin kita merasa sedih, aduh Tuhan, ini jalan yang sempit apaan sih Tuhan? Tapi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kita. Ketika adik-adik memilih jalan yang sempit, berarti adik-adik memilih untuk mengikuti kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu apa sih? Kehendaknya Tuhan itu seperti taat kepada orang tua, rajin baca Alkitab, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Dan ketika kita pun lagi di sekolah, kita bergaul dengan teman-teman. Kita bukan yang suka ngebully orang lain, no. Tapi adik-adik harus menjadi contoh yang baik, menyayangi teman-teman kalian, mengasihi Tuhan. Walaupun jalannya mungkin kita merasa bosan atau aduh Tuhan, aku gak suka kayak gini gitu. Aku suka yang kebebasan, aku gak suka diatur-atur. Kalau kita berjalan di jalan yang sempit kan kita diatur ya sama Tuhan. Tetapi adik-adik tahu gak, jalan yang sempit ini itu jalan menuju kehidupan. Di ujung sana kita akan ketemu sama Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk dalam kerajaannya. Nah, seperti yang kita tahu ya, Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita. Dia rela di kayu salib, dia rela dicambuk, bahkan di mahkotai duri. Itu kan sakit banget ya adik-adik. Bahkan tangan kakinya juga dipaku. Itu demi apa? Itu untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita baca ayatnya ya. Ayatnya itu ada di Matius 7 ayat 13-14. Kakak bacain ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, adik-adik, setelah kita baca ayat ini, setelah kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kakak mau tanya, apakah adik-adik mau hidup mengikuti kehendaknya Tuhan? Mengikuti kehendaknya Tuhan berarti kita melakukan pertobatan setiap hari. Maksudnya gimana, Kak? Setiap hari itu pasti ada salah satu kesalahan atau salah satu dosa yang kita lakukan. Misalnya kayak mami suruh kita apa gitu, tapi kita nggak mau, kita malas-malesan. Sesungguhnya itu sudah dosa adik-adik. Dan ketika kita bertobat, hari itu juga kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan maafin, aku gak mau lagi kayak gini Tuhan, aku gak mau lagi males-malesan, aku mau taat sama mami, aku mau dengerin apa kata papi. Saat itu juga Tuhan bakalan buka tangan yang lebar buat kita. Tuhan itu senang adik-adik kalau kita bertobat, kalau kita mengakui kesalahan kita, dan kalau kita berbalik ke jalannya Tuhan. Kalau kita mau masuk ke jalan yang sempit, ada dua hal yang harus adik-adik ketahui. Ada dua hal yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yang pertama adalah pikul salib, dan yang kedua adalah sangkal diri. Kak, maksudnya gimana, Kak? Kalau kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus yang ngebawa salib, pikul salib, itu kan salib berat ya adik-adik ya. Berarti ada beban yang kita bawa. Beban itu apa, Kak, dalam kehidupan sehari-hari kita? Beban itu adalah kita mentaati semua kehendaknya Tuhan, semua keinginannya Tuhan.
Kalau misalnya Tuhan bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau misalnya Tuhan bilang hormati orang tua, hormati orang tua. Nah, terus yang kedua adalah sangkal diri. Sangkal diri itu maksudnya gimana, Kak? Sangkal diri itu berarti kita meninggalkan kedagingan kita, adik-adik. Misalnya nih, sudah saatnya saat teduh di pagi hari, tapi adik-adik ngantuk luar biasa, males banget bangun. Berarti adik-adik kalah oleh kedagingan. Jangan ya. Ketika adik-adik mulai melatih tubuh kita, melatih tubuh misalnya buat saat teduh, untuk berdoa, untuk mendoakan orang lain, itu berarti adik-adik menjadi pribadi yang baru, menjadi suatu pribadi yang kesenangannya Tuhan gitu. Nah, jadi kakak mau kita belajar kalau adik-adik itu punya pilihan. Tuhan kasih adik-adik pilihan seperti si boy tadi. Mau pilih jalan yang lebar, walaupun itu rame, walaupun itu bebas, tidak ada aturan, tapi ingat, ujungnya adalah kebinasaan. Atau adik-adik mau jalan di jalan yang sempit, walaupun sepi, walaupun jalannya aneh, sendiri, gak ada teman, tapi adik-adik ada Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita. Ada Roh Kudus yang akan menemani adik-adik, menghibur adik-adik semuanya. Oke, jadi kakak mau kita semua, adik-adik semua, supaya selalu mengikuti kehendaknya Tuhan. Ingat kalau satu-satunya jalan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, jalan kebenaran dan hidup. Oke, siapa yang mau memilih jalan yang sempit? Tunjuk tangan. Yes. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman hari ini Tuhan. Kami belajar Bapa bahwa kami memiliki dua pilihan, bisa mengikuti keinginan kami, mengikuti keinginan dunia, atau mengikuti kehendak-Mu. Namun Bapa, kami berdoa Tuhan, kami mau ikut kehendak-Mu, kami mau berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami ya Bapa, biar Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kami, setiap langkah adik-adik kami Tuhan. Berkati Tuhan, jagai adik-adikku ini Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan. Jagai keluarga besarnya Tuhan. Biar Mazmur 91 Tuhan ada pada setiap adik-adik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai, tapi aku percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak selesai buat adik-adikku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Thank you adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Shalom teman-teman. Saatnya mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Semuanya ikutin ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan
Tuhan Yesus. Ingat ya, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.